Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nindi, serta rekan-rekan yang lain. Oke, ya. Hmm. Ya, hari ini kita akan melakukan briefing bersama ya dengan rekan-rekan tim planning yang sesuai terjadwal pada agenda kita untuk agenda rutin ya untuk briefing ini. Jadi di mana memang briefing ini kita lakukan kepada semua tim, semua segmen dan semua SBO regional untuk melihat bagaimana briefing ataupun persiapan rekan-rekan sebelum progres di lapangan. Dan tapi tadi info dari Mbak Nindi untuk tim planning ini memang mungkin lebih banyak waktunya di kantor dan ada beberapa saat aja nanti ke lapangan jadi kita bentuknya sharing dan diskusi. Mungkin sebelumnya Mbak Nindi mungkin bisa ada ingin dimulai dulu atau mungkin kita langsung aja Mbak masuk ke sesi sharing atau diskusi. Langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit dari Mbak Nindi atau dari rekan-rekan lain ini untuk tim planning sendiri ada berapa orang Mbak? Kalau untuk tim planning ini terdiri dari dua pekerjaan ini ya Mbak. Ada tim Prisas namanya dan tim planning. Kalau untuk tim Prisas sendiri kita ada dua orang. Untuk tim planning kita harusnya ada eh, 5 orang. Cuman yang satu orang saat ini memang berhalangan hadir karena kebetulan lagi ke lapangan dan yang satu lagi lagi izin tidak masuk Oke, cuti. berarti hari ini ada 6 orang bersama Mbak Nindi ya yang ikut Iya, briefingnya. Baik, mungkin rekan-rekan di sini Mbak yang nanti ada progres di lapangan itu untuk tim support ke pemeliharaan ya Mbak. Itu biasanya untuk pekerjaan apa Mbak? Untuk mau progres apa? Survei apa? eh, survei untuk kebutuhan pengecekan ini Mbak, jalur yang memang udah kita planningin. Misalnya sih eh, di Jakarta tuh ada program dari Pemprov itu untuk penurunan kabel ke jalur underground. Jadi nanti tim kita diminta untuk plan on desk dulu nih di awal untuk jalur reroute-nya yang masih bisa menggunakan kabel udara. Selanjutnya setelah di plan on desk kita nanti akan menghasilkan di lapangannya terkait apakah yang sudah kita plan ini sesuai atau ada yang perlu ditambahkan. Nah, itu tuh kita biasanya bersama dengan tim pemeliharaan dan juga tim dari pihak PU-nya nantinya. Oke, baik. Kalau turun ke lapangan seperti itu untuk timnya sendiri pakai apa Mbak untuk nanti di lapangan? Maksudnya apakah pakai rompi atau pakai helm juga atau untuk APD-APD lainnya? Nah, ingat saya ada yang pakai rompi. Oh, dikasih pakai helm biasanya Mbak. Enggak, rompi kayaknya kita nggak punya. Oke, Kalau helm biasanya kita pakai. oke, berarti pakai helm yang putih ya Mbak ya untuk helm Iya. manajemen ya. Oke, berarti pakai helm dan rompi berarti tidak berarti pakai seragam baju kerja aja ya, seragam icon aja ya. Mm-mm. Oke. Benar, sama ID card. Oke. Dan itu biasanya kalau untuk tur ke lapangan survei ini berapa orang, Mbak? Satu orang atau dua orang dari tim planning atau ada? Kita sih biasanya itu per lokasi itu satu orang, Mbak. Hmm. Jadi misalnya kalau misalnya emang ada jadwalnya ada kedua lokasi, berarti itu masing-masing nanti ada dua orang, satu orang di satu tempat gitu. Ya. Jadi eh, maksimal sih dari saya sih kemarin merencanakan tuh hanya 2 orang yang ke lapangan maksimal per harinya. Oke, oke baik. Terima kasih Mbak Nindi atas informasinya ya Mbak ya. Jadi untuk rekan-rekan di sini yang sudah bergabung, di sini kan memang untuk sehari-harinya lebih kepada on desk ya untuk pekerjaan di depan layar. Dan di sini kita sharing aja. Mungkin kalau dari rekan-rekan sendiri ada yang ingin sharing atau diskusi atau ingin mungkin memberitahu aja saat di lapangan saat survei gitu ya. Biasanya ada kendala apa sih atau biasanya ada mungkin ada poin-poin bahaya apa di lapangan. Itu nanti silakan on mic aja ya. Di sini saya ingin memberikan sedikit
mungkin bisa dibilang briefing ataupun arahan sedikit untuk rekan-rekan yang memang on desk, ini kan pastinya memang, rekan-rekan ini untuk risikonya tidak sama seperti rekan-rekan yang ada di lapangan ya, untuk progres-progres lainnya yang berhubungan langsung ataupun, kita bekerja di area tegangan listrik atau tiang listrik dan lain sebagainya. Tapi di sini rekan-rekan mohon untuk kesehatannya dijaga, karena untuk rekan-rekan yang, untuk pekerjaan on desk ataupun kantor ya, seperti kita ini biasanya lebih kepada dari pola makan kita, dari gaya hidup kita saat bekerja, dan itu, mmm, lebih kepada kesehatan kita. Untuk keselamatan kita itu ada hal-hal kecil mungkin seperti dari kabel-kabel saat kita nge-charge laptop atau handphone, ataupun ada kabel-kabel yang melintang biasanya ya, ada kabel-kabel yang masih ada di lantai ataupun yang masih semraut dari stop kontaknya ataupun kabel roll, itu mohon diperhatikan karena takutnya apa, takutnya tersandung. Walaupun mungkin kita lihatnya itu hal sepele ya rekan-rekan ya, tapi kalau misalkan rekan-rekan mungkin lagi bawa laptop terus, tersandung kabel yang di bawah, ini kan nanti bisa beresiko terjatuh ataupun dari laptop kita ya yang nanti rusak. Lalu juga dari jarak, dari ergonomi rekan-rekan saat sedang berada di depan layar laptop. Itu mohon ergonominya, dari posisi duduknya rekan-rekan, diambil senyaman mungkin, jangan sampai terlalu dekat, dengan layar ya, karena takutnya nanti bisa menyebabkan kelelahan mata. Dan, rekan-rekan untuk yang di kantor itu mohon bisa diselingi dengan, istirahat ya. Istirahat ini maksudnya rekan-rekan setiap 20 menit sekali atau setiap setengah jam sekali mungkin bisa berdiri, ngambil minum, atau mungkin ngobrol dengan temannya, atau mungkin ke kamar mandi dan sebagainya. Jadi jangan sampai terus-menerus dari pagi ya, selama beberapa jam ini di layar laptop terus, nanti itu bisa menyebabkan kepada kondisi badan kita, entah itu back pain ya, ataupun sakit leher dan lain sebagainya. Dan dibarengi dengan air minum, minum air putih yang cukup. Lalu selain itu, rekan-rekan yang untuk, mau progres survei di lapangan, walaupun di sini sifatnya survei ya, hanya, mungkin mengamati dari jalur kabel atau kebutuhan kabel dan lainnya. Mohon tetap diperhatikan. Di sini rekan-rekan juga saat mengendarai kendaraan ya, saat pulang ataupun berangkat kerja itu termasuk dalam K3 juga. Jadi mohon diperhatikan, apalagi sekarang sudah musim hujan. Nah, ini mohon saat berkendara hati-hati jangan sampai ngebut ya, karena musim hujan pasti jalannya jadi licin dan mungkin kita nggak pernah tahu di jalan, di lalu lintas yang sering kita lewati ini seperti apa kondisinya, jadi mohon tetap berhati-hati saat berkendara. Dan rekan-rekan yang sudah mulai, tubuhnya mungkin kurang fit bisa didoping dengan vitamin, karena, di peralihan cuaca seperti ini pastinya kita rentan ya dengan mungkin penyakit bapil atau demam dan lain sebagainya. Dan, rekan-rekan tadi yang untuk survei ke lapangan itu kalau misalkan memang ada helm ya, ada penyediaan fasilitas helm ataupun rompi ataupun ID card itu mohon dipakai karena itu sebagai identitas rekan-rekan ya untuk di lapangan. Untuk, kita sebagai pekerja yang memang sedang ikut melakukan pekerjaan di lapangan ini bisa teridentifikasi kalau kita dari PLN Eka Plus dan mohon berarti ini untuk survei biasanya naik motor atau naik mobil, Mbak Dini, untuk rekan-rekan timnya? Ada yang naik mobil kalau emang tempatnya jauh, kalau misalnya masih bisa dijangkau pakai motor biasanya teman-teman juga pakai motor. Oke, baik. Nah, itu juga harus hati-hati ya rekan-rekan ya, terutama yang naik motor juga. Dan di sini posisi kalau rekan-rekan survei dengan lokasi area yang dekat dengan kabel-kabel listrik yang mungkin, sudah banyak ya, sudah kan biasanya banyak ya, ada kabel-kabel kita yang ada di sekitar area tegangan listrik, yang kabel ini sudah saling tumpang tindih, sudah banyak. Nah, itu mau diperhatikan jangan berdiri di bawahnya. Tuh, jadi walaupun rekan-rekan di sini survei, tapi tetap ya, untuk segala resiko di lapangan ini tetap harus hati-hati, begitupun juga yang di kantor. Karena dalam hal K3 ini kita hanya bisa mengantisipasi, mencegah dari awal, gitu. Dan untuk rekan-rekan juga yang di kantor ini juga harus hati-hati dengan
kebencanaan dan kedaruratan. Nah, ini kan biasanya kita sudah ada ya rutin ya rekan-rekan ya untuk, melakukan simulasi kebakaran, simulasi, gempa bumi, kedaruratan dan sebagainya. Nah, itu juga mohon diperhatikan jika nanti memang amit-amitnya ya mungkin ada suatu bencana atau kedaruratan, nah rekan-rekan ini harus bisa bagaimana caranya mengevakuasi diri, langsung keluar kantor dan mencari tempat yang aman di titik kumpul, gitu ya. Jadi, simulasi-simulasi yang kami pernah lakukan bersama rekan-rekan itu jika nanti amit-amit ya suatu saat terjadi, itu bisa dipraktikkan, dilakukan sesuai dengan apa yang kemarin kita, lakukan bersama ya untuk simulasinya, gitu. Dan di sini rekan-rekan yang paling penting, dari kesehatan kami mohon karena, memang untuk, kesehatan ini pastinya rekan-rekan tidak melulu kondisi badan ini stabil ya ataupun dalam kondisi yang sangat sehat. Makanya rekan-rekan yang paling tahu, teman-teman yang paling tahu di sini kondisi tubuhnya seperti apa, jika memang sudah merasa tidak enak, nah itu mohon rekan-rekan bisa me mengkondisikan, tubuhnya dengan melakukan olahraga ataupun dengan melakukan mungkin istirahat yang cukup, ataupun makan dengan gizi yang cukup dan lain sebagainya, dan didoping dengan vitamin. Mungkin itu aja, untuk sesi sharing kita pada hari ini ya, Mbak Nindi ya. Boleh teman-teman jika ada yang ingin diskusi atau sharing mungkin tadi ya terkait dari kendala-kendala mungkin selama, proses survei atau di lapangan atau di kantor pun silahkan, atau dari Mbak Nindi? Kita, lakukan sesi sharing ini, Mbak Nindi ada yang ingin ditambahkan mungkin? Eee, Mungkin, eee, di sini mungkin, mengingatkan lagi ya, maksudnya bantu, reminder teman-teman kalau misalnya kan kita baru ya Mbak, untuk crash ke lapangannya itu emang baru ada kerjaan itu baru-baru, beberapa bulan ini. Jadi nanti mungkin perlu dipersiapkan yaitu untuk helmnya, kalau misalnya memang saat ke lapangan perlu dipersiapkan, ID card dan helm terutama ya untuk menjaga, ketiga selama di lapangan. Terus mungkin, untuk yang sering ke lapangan, Bang Jeffrey mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ini perlu ditanyakan? Ya, halo Mbak Nin. Paling sih kalau kita ke lapangan sih yang paling penting sih harus kondisi badan harus fit ya. Kalau nggak fit kita jadwal ulang. Jangan memaksakan karena di lapangan itu kan eh, sekarang lagi musim hujan. Siang panas tiba-tiba hujan kan bikin badan ngedrop kalau kondisi badan lagi nggak enak. Paling kalau kita mau menjadwalkan ini kan terjadwal nih Mbak. Kita sama HAR sama mitra aktivasi janjian nih buat jadwal survei bersama sama orang PU juga survei bersama. Nah, nanti disiapkan nih pas saat kondisi badan lagi enak ya kita baru survei bersama. Kalau enggak ya kita mending on the saja di kantor. Paling itu aja sih Mbak. Kalau di lapangan sih insya Allah aman sih. Kita pakai helm, pakai ID card. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Jeffrey tadi ya untuk yang memang sering ke lapangan ya. Dan ini Mas karena memang sekarang kan hujannya ini disertai angin ya. Mungkin rekan-rekan yang nanti turun ke lapangan itu juga mohon hati-hati karena takutnya ada pohon yang tumbang ataupun dari kabel-kabel listrik di atas kita yang tumbang. Jadi itu mohon diperhatikan ya. Kalau memang sudah hujan itu bisa mencari tempat berteduh yang aman dari pohon-pohon ataupun dari area-area tiang-tiang listrik kita, gitu. Oke, mungkin ada lagi Mbak Oke, Nindi siap Mbak. sebelum ditutup? Saya rasa cukup Mbak. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kesempatan waktunya sudah diluangkan untuk mengikuti briefing pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita lakukan sharing ini bisa menjadi manfaat ya untuk rekan-rekan nanti saat melakukan progres baik on desk ataupun di lapangan. Intinya semuanya harus memperhatikan kondisi kesehatannya masing-masing karena di sini memang untuk rekan-rekan
baik on desk maupun lapangan untuk kondisi kesehatan punya risiko yang sama ya, bisa terkena mungkin bisa kurang fit atau kecapean, kelelahan dan lain sebagainya. Selain itu di sisi kesehatan juga ada juga dari sisi keselamatannya, hal-hal kecil, mohon itu diperhatikan, seperti hal-hal kabel yang melintang aja yang bisa menyebabkan kita untuk tersandung itu pun juga harus diperhatikan karena, kalau kita, tidak fokus, lengah, dan kita pun bisa tersandung itu kan lumayan ya rekan-rekan ya, setidaknya rekan-rekan bisa merasakan sakit ataupun dari bahaya-bahaya lain, kalaupun dari stop kontak yang sudah tidak berfungsi dengan layak, ini bisa nanti tersetrum dan lain sebagainya yang ada di kantor. Oke itu aja rekan-rekan, saya izin tutup. Terima kasih Mbak Nindi, sudah dibantu menghubungi timnya juga. Semoga pekerjaan kita hari ini diberikan kelancaran dan kita diberikan perlindungan sampai nanti balik ke rumah. Saya izin tutup, kurang lebihnya Amin. maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nindi dan Waalaikumsalam Sama warahmatullahi terima kasih juga Mbak wabarakatuh. Anissa dan teman-teman semua. sehat-sehat semuanya. Izin lift ya. Saya izin tutup.